الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والصابرين والشاكرين والراكعين والساجدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita insyaallah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang paling banyak investasinya. Beliau adalah nabi yang investasinya banyak dan amalnya juga banyak. Jadi investasi dunianya hebat, investasi akhiratnya tidak kalah hebat. Sejarah mencatat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hartanya berjumlah 1.217 kilogram emas, lebih dari 1 triliun. Infaknya lebih dari hartanya, yakni 1.251 kilogram emas. Ditambah wakaf beliau 15 bidang tanah, yang masing-masing bidang tanahnya itu tidak kurang dari 25 kilogram emas atau sekitar 25 miliar. Kebetulan harga emas agak turun, ya kurang-kurang sedikit. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi contoh atau tauladan Rasulullah itu juga erat dalam bidang investasi. Oleh karena itu maka di khutbah yang membahagiakan ini saya ingin mengajak kepada kita, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba berinvestasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat, baik investasi individu maupun investasi berjamaah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sudah tidak bisa dipungkiri lagi kekuasaan dunia itu diukur dari investasi. Dari 50 orang terkaya di Indonesia, kalau tidak salah hanya 6 yang muslim. Jadi kalau umat Islam tidak bisa menguasai ekonomi, ini umat Islam bisa-bisa kalah dalam dakwah. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dakwahnya sukses? Salah satunya karena Rasulullah hebat dalam investasi.
Dan Rasulullah investasinya ini tidak hanya investasi dunia tapi juga investasi akhirat. Dari 6/50 orang terkaya di Indonesia yang muslim, apakah yang muslim ini misalnya sudah mengikuti Rasul dalam investasi akhirat? Nah, ini perlu jadi pertanyaan kita. Mudah-mudahan kita mulai dari yang terkecil, dari keadaan kita bisa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita sebentar lagi bulan Ramadan, yang penting kita pikirkan ini investasi kita. Investasi dunia, investasi akhirat, investasi dunia yang akan berimbas kepada investasi akhirat. Karena kalau kita dunianya ada, kemampuan ekonominya ada, banyak hal yang bisa kita rubah, banyak hal yang kita bisa berikan kepada agama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Apa inti dari investasi itu? Intinya adalah ilmu. Jadi umat Islam ini harus pandai di dalam ilmu investasi agar investasinya berhasil, agar tidak terjerumus ke dalam investasi bodong. Hati-hati umat Islam kok masuk ke investasi bodong. Kenapa? Karena ilmu investasinya lemah. Gitu. Jadi ilmu. Begitu juga dengan investasi akhirat, kuncinya adalah ilmu. Karena kalau seandainya investasi akhirat tidak memiliki ilmu, itu nilainya sangat kecil, bahkan hilang, bahkan tidak ada sama sekali. Semua itu karena ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Ibnu Hajar pernah menyampaikan begini: orang awam jangankan ibadah, orang pintar jangankan ibadah, kebiasaannya pun menjadi ibadah. Jadi hal-hal yang sifatnya sosial, orang yang pintar itu bisa jadi ibadah. Tapi kebalikannya orang awam, kata Ibnu Hajar, ibadah pun hanya menjadi kebiasaan. Ibadah sholat ya tidak lebih dari olahraga saja, karena tidak menggunakan ilmu. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam mukadimah yang dibacakan oleh khatib menyindir kita. Sindirannya apa ya? Allah berfirman, kata Allah, jangankan manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan pun kalau berilmu itu berbeda. Allah memberikan contoh anjing yang dilatih dengan terampil untuk berburu di hutan itu berbeda dengan anjing yang tidak dilatih. Karena anjing yang dilatih nanti binatang buruannya pun bisa menjadi halal. Begitu juga manusia. Kalau manusia punya ilmu, maka investasinya akan sukses. Kalau manusia punya ilmu, investasinya akan memperhatikan syariat. Kalau manusia yang berilmu, ketika sukses berinvestasi, investasinya juga akan diinvestasikan untuk akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi semua butuh ilmu, begitu juga dalam ibadah.
amal ibadah, ibadah mahdhah, ibadah sosial, semua ini butuh ilmu. Apa ilmunya? Yang pertama adalah niat. Kalau kita beribadah tanpa niat karena Allah, maka nilainya akan hilang. Ibadah riya itu adalah musyrik shagir, syirik shagir, maka pahalanya akan hilang. Yang kedua, setelah niat baik, syarat dan rukunnya harus sesuai syariat. Jangan sampai keluar dari syariat. Jangan sampai keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, investasi akhirat itu harus mendahulukan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Jangan sampai mengerjakan yang bid'ah, bahasa kitanya begitu. Ada orang wajib doang, sunnah enggak, salah. Ada orang sunnah doang, yang wajibnya enggak, lebih salah lagi. Jadi orang yang pandai berinvestasi akhirat tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib dulu baru sunnah. Kita contohkan zakat, infak. Zakat dulu, baru infak. Tuh, tahun 2019 laporan Badan Amil Zakat Nasional, zakat di Indonesia itu hanya 10 triliun. Padahal potensi zakat Indonesia itu di atas 200 triliun. Khawatirnya di antara umat Islam ini belum sadar mana yang wajib, mana yang sunnah. Umrah sunnah, berbondong-bondong. Bahkan orang yang jarang sholat wajib pun kalau ada umroh gratis mau. Nah ini sebuah kesalahan. Dia mendahulukan sunnah sementara yang wajib dilupakan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Maka pantas Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan, barang siapa yang mendahulukan wajib, lupa sunnah, barang siapa yang mendahulukan wajib, nah yang penting yang wajib, sunnahnya enggak. Sholat yang penting sholat wajib, sholat sunnahnya enggak. Puasa yang penting wajib, puasa sunnahnya enggak. Kata Ibnu Hajar, ini adalah orang yang harus dikasih pelajaran. Ini orang salah, yang begini juga salah. Lebih parah lagi kata Ibnu Hajar, siapa yang mendahulukan sunnah, yang wajib ditinggalkan, ini adalah orang yang tertipu. Dikiranya mau untung besar, dikiranya mau mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tertipu bagaikan orang yang investasi, tapi investasinya bodong. 100 juta masuk, bulan depan dapat per bulan 5 juta. 4 bulan lancar, kesananya tidak ada. Itu investasi bodong. Seperti orang yang hanya melaksanakan sunnah, tetapi justru yang wajib ditinggalkan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai investasi bagi muslim yang tidak akan pernah rugi, yang tidak akan pernah kena investasi bodong. Apa saja itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah
Yang pertama adalah membaca kitab Allah, Al-Quran. Umat Islam jangan sampai jauh dari Al-Quran. Umat Islam jangan sampai lebih dekat kepada medsos dibanding dengan Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat tidak akan pernah merugikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, adalah berinfak dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja. Mimma, sebagian kecil dari rezeki Allah. Kalau Nabi tadi lebih dari 60% berinfak. Kalau kita minimal 2,5% untuk zakat, ya tambah sedikit, syukur-syukur lebih banyak lagi. Insya Allah itu adalah investasi yang tidak akan pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa terus selalu mencontoh jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam investasi dunia dan investasi akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina billatil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.